Hai guys, selamat datang di Halloween Edition yang kali ini. And sekarang tanggalnya adalah 27 Oktober ya. Halloween, I think is another 2 days, 2 hari lagi. Tanggal 30 Oktober lah Halloween. Nah, di Halloween Edition yang kali ini, nah kita ada satu cerita based on a true story, tapi ceritanya bukan mengenai aku, mengenai teman aku. Tapi semua cerita yang aku cerita di Halloween Edition ini is based on a true story yang pernah aku lewatkan lah, yang pernah aku ngalamin dengan diri aku sendiri. So, dengerin ya untuk yang Halloween Edition yang sekarang, which is judulnya yang kali ini adalah Kamera Bekas Orang Meninggal. Ceritanya kayak gini guys. Dulu tuh aku punya temen, dia dari Philippines, dan temennya aku itu memang waktu di Australia dia memang bestie lah disebutnya. Kita kalau ngelakuin apa-apa selalu bareng. Kita juga di satu sekolah, dan kalau dibilang satu kelas enggak, karena di kelasnya berbeda. Tapi kita selalu satu sekolah. Jadi kalau kita main bareng, main basket bareng, pulang juga bareng. Kadang-kadang pagi-pagi sebelum kita kelas, kita juga hangout bareng di cafeteria dan suka ngobrol-ngobrol. Teman aku ini memang dia udah lama tinggal di Australia. Bahkan sebelum aku pindah ke Australia pun dia juga udah di situ. Jadi dia istilahnya satu keluarganya memang pindah ya untuk ke Australia. Dan dia tinggal dalam satu keluarga. Ada papa mama, ada adik, kakak. Nah adiknya dia cowoknya 2, kakak ceweknya 1. Sebetulnya dia yang paling besar lah, atau yang paling tua di dalam siblingsnya, atau di dalam adik kakaknya dia. Nah, dia serunya adalah orangnya lucu sih, orangnya keren banget dan jago di dalam basket. Kayaknya semua orang Filipina memang jago dalam basket ya. Jadi setiap kali kita lagi competition basket, kompetisi, dia memang dibilangnya, dijulukannya di dalam sekolahnya, satu sekolahnya aku adalah emang dia cowok yang paling jago main basket. Tapi orangnya humble banget, baik banget, makanya dia temennya aku lah. Nah, sebetulnya bukan mengenai dia, tapi ceritanya itu adalah dia punya ayah di rumah, dan ayahnya dia itu sebetulnya punya hobi. Kebetulan ada satu hari pas kita lagi nongkrong di pagi hari sebelum kelas, kita lagi dalam topik bahasan yang namanya hobi atau passion ya. Dan kita lagi ngobrol, dia nanya aku random aja dalam satu hari, dia nanya, Ricky, kamu kira-kira hobinya kamu apa gitu, apa yang kamu suka dalam hidupnya kamu. Dan waktu di Australia memang hobinya aku tuh cuma ada satu. Aku suka banget, dulu tuh hobinya aku tuh yang namanya breakdance. Aku suka banget breakdancing, karena dari dulu tuh masih jarang atau masih tabu di Australia, dan aku juga masih belajar-belajar sama teman-teman. Jadi aku suka banget untuk breakdance. Dulu tuh kan terkenal banget ya di Indonesia tuh breakdancing. Sekarang entah udah kemana, tapi masih ya sedikit-sedikit masih ada muncul yang namanya breakdance ini. Kalau dulu tuh viral banget, di mana-mana orang lagi latihan breakdance. Tapi aku tahu breakdance ini sebetulnya bukan dari Australia. Aku udah tahu breakdance ini waktu dari Jepang. Karena di Jepang itu waktu itu udah mulai, akhirnya aku pindah ke Australia. Aku mulailah yang namanya hobi aku, yang namanya breakdance ini. Aku nggak paling jago, dan move-nya aku juga power move-nya cuman baru dikit. Tapi dalam conversation-nya ini, atau dalam berbicaraan ini di pagi hari, aku nanya balik ke dia, sebetulnya kamu hobinya apa? Aku bilang gitu. Nah, dia bilang dia hobinya fotografi, which is beda banget ya dengan main basket atau breakdance. Fotografi, aku bilang, wow keren banget, aku bilang sama dia. Terus sejak kapan, aku nanya. Dia bilang udah lama hobi fotografinya ini. Dia suka banget, bahkan di Instagramnya dia itu semuanya foto-foto yang keren-keren banget guys. Foto-foto yang raw, ada yang raw juga, ada yang juga pakai filter yang ditaruh. Tapi sebetulnya semua foto yang dia ambil di Instagram itu semuanya dari foto kameranya dia. Singkat cerita, dari semuanya ini aku ngebahas mengenai fotografi. Aku nanya sama dia, gimana kamu belajarnya, dan kamu tahu angle yang mana yang diambil. Terus ada satu julukan yang namanya hunting for photograph. Aku bilang sama dia, biasanya kamu huntingnya di mana? Dan dia juga cerita bahwa biasa building-building yang vintage, yang lama, itu memang tempat bagus untuk kamu fotograf di situ. Dan aku juga nanya sama dia, oh kamu sering di mana di Brisbane kalau kamu lagi fotograf? Biasanya dia bilang di katedral, di kota, atau di mana ada ferry atau ada air. Pokoknya ada 2 objek di dalam satu gambar, itu bagus banget buat dia. Nah, singkat cerita, aku tanya sama dia, oh kamu pakai kamera apa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku pakai kamera
yang dulu tuh terkenal banget. Kalau sekarang kan Sony tuh terkenal banget, bahkan sekarang juga aku pakai Sony. Tapi dulu tuh Canon paling terkenal banget, atau Nikon ya. Tapi Nikon itu memang dia preference-nya atau style Nikon itu memang ada untuk foto hal-hal yang tertentu. Yang Canon itu memang untuk foto hal-hal yang tertentu. Contohnya adalah gambar yang gerak atau misalnya eh, eh, apa ya, sightseeing atau tempat scenery atau tempat yang bagus-bagus itu memang dipakai. Ada yang seberapa dipakai untuk preference atau untuk style yang tertentu. Jadi dia pakai Canon katanya. Jadi aku bilang sama dia, oh keren juga ya Canon, tipe apa. Kalau dulu tuh dia punya Canon Rebel T4i. Ada tuh dulu tuh Rebel tuh, aku inget banget. Nah, kameranya nggak bagus-bagus banget, cuman lumayan cukup untuk ambil foto. Jadi aku bilang sama dia, oh wow, lensanya kamu pakai apa? Pokoknya dia cerita lah panjang lebar, kita lagi ini. Akhirnya kita bel bunyi dan kita semuanya harus masuk ke kelas karena kelas akan berjalan langsung. Akhirnya pas kelas itu udah selesai, dia ada hari keberapa, nggak hari itu juga sih kalau ini ya, nggak hari itu juga, tapi hari keberapa dia ngajakin aku untuk main ke rumahnya. Aku bilang sama dia, oke lah aku main ke rumahnya. Dia bilang, jadi nggak usah dinner dulu. Dia bilang karena dinner ada di rumahnya. Jadi ntar aku dinner di rumahnya dia aja. Aku pergilah ke rumahnya dia, ngobrol. Pas masuk ke rumahnya, memang rumahnya nggak segitu besarnya, tapi lumayan cukup cozy, nyaman lah. Pas aku masuk ke rumahnya, itu ada bau-bau. Kalau dibilang orang Asia punya bau ini di semua rumah Asia ya. Jadi ada bau herbs, ada bau apa ya? Kalau aku bilang adalah bau plastik baru. Pokoknya aku nggak bisa jelasin lah. Tapi kalian tahu kalau masuk ke rumah Asia udah pasti bau-baunya ini. Dan masuklah aku di dalam satu lingkungan keluarga yang namanya Filipina ini. Aku lagi duduk, akhirnya aku dikenalin sama papanya sama mamanya. Dikenalin sama papanya dahulu. Papanya nanya aku dari mana. Aku bilang, om saya dari temennya. Aku gak kasih tau namanya. Aku dari temennya ini. Kita berteman di sekolah dan kita sering hangout lah di sekolah atau sering nongkrong di sekolah. Dan kita suka bareng. Terus dia bilang, oh ya, ditanya aku dari mana. Saya bilang aku dari Indonesia. Ternyata bapaknya ini udah pernah ke Indonesia sekali atau dua kali untuk kerjaan. Dan akhirnya kita ngobrol lah. Saya nanya dia sering ke Indonesia di mana dan lain sebagainya. Nah akhirnya maminya juga nimbrung ngobrol. Waktunya untuk makan malam guys. Dan akhirnya aku diundang untuk makan malam. Saya duduk di meja. Kalau orang bule itu orang di luar ya guys. Kalau makan malam tuh nggak ada yang berpisah-pisah. Mereka tuh makan malamnya biasanya di satu meja. Dan akhirnya ngobrol lah. Disitulah tempatnya untuk quality time disebutnya. Akhirnya kita ngobrol di situ. Saya juga ikut karena aku diundang untuk makan malam. Aku makan di tempat di keluarganya yang namanya Filipina ini. Akhirnya kita duduk lah. Pas kita lagi duduk, tiba-tiba ayahnya bilang, oh ya, ngomong sama temannya saya. Dia bilang, oh ya, dengan bahasa Tagalog. Aku juga gak ngerti. Tapi akhirnya bapaknya kayaknya ngelihat aku gimana ya, bingung dan ngerasa aneh. Akhirnya bapaknya itu translate suaranya itu, atau bukan omongannya itu, conversationnya akhirnya menjadi bahasa Inggris. Jadi saya juga mungkin bisa nimbrung, atau saya bisa tahu lah apa yang mereka ngomongin. Mungkin kayaknya bapaknya juga takut bapaknya lagi ngomongin mengenai aku ke anaknya. Akhirnya dia ngomong di dalam ceritanya ini bahwa ayahnya beli kamera baru. Bukan kamera baru ya, maksudnya dia punya kamera baru dan dia beli itu tapi dari garage sale, atau di luar negeri itu disebutnya apa ya, seperti kayak penjualan barang-barang bekas. Jadi di luar negeri itu ada yang namanya garage sale. Akhirnya dia dapat kameranya dari situ. Ayahnya juga cerita garage sale-nya itu dari mana. Sebetulnya dari tempat yang jauh. Jadi perjalanan dari Gold Coast ke Brisbane. Nah kalau kalian tahu, Queensland itu di mana Brisbane ada, dan Brisbane ke Gold Coast itu kurang lebih 2 jam. Di perjalanan itu memang banyak sih toko-toko dan juga banyak perumahan. Dan ayahnya akhirnya ngerasa bahwa, weh ada garage sale nih tulisannya. Dia berhenti di kiri. Akhirnya dia ketemu garage sale-nya itu. Dari garage sale ini barang-barang dari milik orang ya guys. Jadi dijual sebagai barang second, jarang barang bekas lah. Pas dilihat barangnya tuh ada banyak, ada yang dari gitar lah, ada yang dari TV lah, ada yang baju juga ada sepatu lah, ada banyak. Dan akhirnya bapaknya cerita bahwa di ujung meja ada satu sebuah kamera, dan dia ngeliat lah. Dan kebetulan kameranya ini masih bagus karena bapaknya hobi kamera
Dan bapaknya juga ngerasa bahwa pas dia ngecek semuanya masih bagus. Hanya shutternya nggak bisa katanya. Karena apa? Karena nggak ada filmnya. Kalau sekarang kan guys, kalau kita mau foto, kita bukan nggak butuh film. Kita hanya butuh yang namanya memory card. Karena fotonya itu di save di memory card. Kalau zaman dulu ada foto, fotonya udah jadi, kita upgrade ke tempat, upgrade nggak tuh? Kita upgrade ke tempat, akhirnya fotonya jadi. Foto yang zaman dulu guys. Akhirnya fotonya ini, kameranya ini yang dipegang di tangannya bapaknya. Dia bilang, oh bahwa karena di dalamnya nggak ada filmnya, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya bapaknya ngerasa bahwa ya udah nggak apa-apa karena filmnya juga dia nggak bawa, nggak ada orang yang punya film. Akhirnya dia bilang ini kameranya berapa? Nah bapaknya cerita lah, ada sempet yang namanya tawar menawar karena kameranya bagus katanya. Dan ayahnya pernah nanya, akhirnya pas dibilang bagus, ayahnya nanya sebelum ayahnya ngambil keputusan untuk beli yang namanya kameranya. Ayahnya nanya, ini yang sebelumnya yang punya kamera ini, dia bilang fotografer juga kah? Dan orangnya diem, nggak ngomong apa-apa guys. Akhirnya bapaknya mungkin ngerasa bahwa oh banyak orang, akhirnya dia mungkin nggak dengar. Dia tanya lagi sekali lagi, dia bilang orang yang dulu yang punya kameranya ini, dia bilang juga fotografer kah? Akhirnya orangnya yang jual dia jawab, dia bilang saya tidak tahu, yang saya tahu adalah keluarganya ini sudah tidak ada. Jadi keluarganya ini dia bilang mohon maaf, ada satu hari kejadian di rumah keluarganya ini yang punya kameranya yang sekarang lagi dijual. Kata orang yang lagi jualnya itu, kejadiannya adalah ada satu hari rumahnya itu jatuh kebakaran, dan mereka itu nggak bisa keluar dari kebakarannya ini. Mereka akhirnya stuck di dalam rumahnya karena mereka nggak bisa keluar. Sedih sih, karena aku sendiri juga sedih karena apa ya, kalau boleh bilang semua kematian yang harus kepaksa atau nggak siap itu nggak enak guys, itu udah pasti tahu. Nah akhirnya aku ngomong sama bapaknya, kesempatannya aku untuk ngomong balik dan untuk nanya balik. Saya bilang sama bapaknya, oh emang kameranya murah kah atau mahal? Karena biasanya barang yang punya sentimental value itu jatuhnya nilainya lebih tinggi guys. Dan akhirnya bapaknya lean over dan dia ngambil kameranya dan dia bilang, oke lah kami ngambil keputusan untuk nawar dengan sekian. Akhirnya sama orang yang jual diterima guys. Akhirnya dia bawa pulang lah. Yang sekarang kita lagi makan malam, itu fotonya dikasih lihat, kameranya dikasih lihat lagi ada di mejanya bapaknya temennya akunya ini. Akhirnya aku bilang, oh udah dites atau belum om? Omnya bilang, belum karena belum sempat. Akhirnya ditaruh aja deh di meja. Saya bilang sama bapaknya, oh begitu, ya udah ya kalau gitu nggak apa-apa. Nah, dan akhirnya belum disempet ditaruh yang namanya film tuh di dalam fotonya itu. Ada satu saat sudah selesai makan siang, udah selesai ngobrol, kita semuanya rame-rame duduk di meja makan untuk nonton video guys. Dan you wouldn't believe me, video yang aku tonton adalah waktu itu aku masih inget Top Gun yang pertama, the OG of the original yang Top Gun. Akhirnya cerita. Akhirnya ada temennya aku bilang ke papanya, bilang gini, mumpung kita lagi rame di sini, kenapa nggak foto aja? Dia bilang, ambil aja film dari mana. Akhirnya bapaknya bilang, saya punya film kok. Diambil lah filmnya. Yang ekstra itu dia buka di dalamnya seperti biasa. Dan akhirnya dia tarik, dia ceklek, dia tutup pintunya. Dan akhirnya filmnya itu rolling kan. Maksudnya dia rolling untuk siap untuk orang ngejepret atau ngambil video. Kejadian seperti kayak gini guys. Pas kita lagi rame-rame di room, ada mamanya, papanya, ada siblingsnya, ada saya, dan kita mau foto actually. Dan kenapa aku ceritanya ini agak nge-freeze dikit guys, karena ceritanya ini you're so real. Maksudnya aku masih ingat kejadiannya seperti apa. Akhirnya bapak naruh filmnya, bapaknya bilang, ayolah kita foto rame-rame, ayo guys kita foto. Dia foto yang pertama, ceklik. Pas dia foto yang pertama, ternyata karena tidak bisa ngeliat langsung jadi, ternyata what happened was dia ngerasa bahwa ya udahlah kita habisin foto-fotonya dulu baru dia upload sama dia. Pas bapaknya bilang 1, 2, 3 ceklik, diambil lagi. Dan akhirnya itu berjalan langsung karena ada gerak-gerakan tertentu yang kita pengen diambil foto juga. Akhirnya bapaknya ngambil foto banyak lah. Nah kurang lebih udah selesai semuanya. Akhirnya saya pamit dari rumahnya. Saya bilang terima kasih untuk makanan luar biasa. Dan akhirnya saya pulang. Pas pulang
Nggak tahu gimana habis 2 minggu teman saya nelfon saya, dia bilang gini, kamu bisa datang nggak ke rumahnya aku? Datang dong, karena aku kaget kan. Ini di sore hari setelah sekolah guys, saya lari langsung ke rumahnya. Pas saya masuk, si bapaknya itu lagi duduk di meja. Jadi cuman kita bertiga nih guys, saya, teman saya, sama bapaknya. Bapaknya kayak lagi ke meja, kayak dia agak ngerasa takut, agak pucat gitu di mukanya. Akhirnya saya tanya, kenapa om? Pas dia kasih tahu aku, dia bilang, ya kemarin aku baru update foto-foto kita yang kemarin. Dia bilang gitu, foto-fotonya keren-keren banget. Tapi yang saya takut adalah ada satu foto yang saya pengen lihat ke semuanya, including ke saya juga dengan sendiri ini. Nah, dan akhirnya bapaknya ngeluarin foto-foto yang udah di-update. Udah ngeluarin. Pas dikeluarkan yang pertama, fotonya ini itu semuanya kayak ada asap putih guys, jadi nggak kelihatan apa-apa. Tapi bapaknya itu punya eksplanasi yang karena menurut saya nggak arahnya ke supernatural. Bapaknya bilang, oh mungkin lightingnya atau lampunya terlalu terang atau dari matahari terlalu terang. Saya mau kasih tahu aja sih, ya aku bukan fotografer tapi nggak bego-bego banget juga gitu. Cuman kalau misalnya apa yang terjadi guys, di foto ketiga ini ada foto keluarga yang zaman dulu. Jadi pas saya ngeliat, itu mukanya jelas banget di depan. Mukanya nggak serem sih, tapi yang saya tahu kenapa itu foto nggak diambil sama bapaknya teman saya, is because pakaian-pakaiannya itu semuanya, yang udah pasti yang foto yang pertama adalah foto keluarganya. Aduh, akhirnya temennya saya kaget, papanya juga saya kaget. Tapi kita masih nggak percaya, karena siapa aja bisa naruh foto di dalamnya. Semuanya yang ada di sini, kejadiannya itu udah lumayan lama sih. Cuman yang bikin takut itu adalah, jadi barang-barang benda itu ternyata sentimental value-nya tinggi. Karena sentimental value-nya itu tinggi, biasanya roh atau orang dia nempel ke barangnya itu. Tapi akhirnya fotonya itu dia punya dan aku gak pernah minta, dan itu serem banget. Anyway, itu ceritanya yang Halloween edition yang sekarang. Ingat ya guys, barang sentimental value itu kadang-kadang ada roh yang nempel di barang itu tersebut. Jadi harus hati-hati. Anyway, oleh karena itu, sampai ketemu di Halloween edition yang berikutnya. Happy Halloween.